Welcome to Biology class. Nah, pada video pembelajaran praktikum ini kita akan bersama-sama mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, video ini ditujukan untuk siswa-siswi yang duduk di bangku SMA kelas 11. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Nah, video pembelajaran praktikum ini disusun oleh kelompok 1 dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, Universitas Negeri Manado, yang terdiri dari Aprilia Kansil dengan NIM 20507050, ada Quincy Pondaak dengan NIM 20507019, dan ada juga Salva Makalalak dengan NIM 20507001. Sebelum kita mempelajari, kita harus mengetahui apa sih tujuan praktikum ini. Nah, dalam tujuan praktikum ini, yang pertama membantu siswa untuk memahami apa itu struktur dan fungsi tumbuhan. Kedua, membantu siswa untuk mengetahui bagian dan fungsi tumbuhan. Ketiga, melatih siswa dalam praktikum sederhana untuk memahami bagaimana sih transportasi pada tumbuhan. Teman-teman sudah tahu tidak apa itu transportasi pada tumbuhan? Nah, untuk mengetahuinya, transportasi pada tumbuhan itu merupakan proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, di sini teman-teman sudah tahu ya. Di sini kakak-kakak sekalian akan mengajarkan bagaimana sih transportasi tumbuhan pada tumbuhan seledri, kangkung, dan juga tumbuhan caesim. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Pada gambar ada tumbuhan seledri, tumbuhan kangkung, serta tumbuhan caesim yang akan menjadi bahan untuk praktikum. Adapun alat dan bahan yaitu pertama ada botol yang sudah berisikan air dan juga ada pewarna makanan yang berwarna merah, pewarna makanan yang berwarna kuning tua, dan juga di sini kami menyediakan pewarna makanan yang berwarna hijau. Kita masuk dalam langkah-langkah dan pengerjaannya. Yang pertama kali yang harus dilakukan oleh teman-teman, memasukkan air bersih ke dalam wadah. Seperti pada video, teman-teman bisa melakukannya seperti itu. Baik, kita masuk dalam langkah kedua. Silakan teman-teman memperhatikan video yang sudah ditampilkan. Yang paling pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu masukkan pewarna makanan berwarna merah, lalu campurkan sampai merata, dan lakukan hal yang sama terhadap botol yang kedua yang sudah berisi air, dan masukkan pewarna makanan merah tersebut dan campur hingga rata. Setelah itu, teman-teman masukkan tumbuhan seledri ke dalam wadah yang sudah bercampur dengan pewarna makanan, dan juga tumbuhan kangkung dimasukkan ke dalam wadah yang sudah bercampur dengan pewarna makanan berwarna merah. Nah, setelah itu teman-teman diamkan selama 12 jam dan amati perubahannya. Dalam bagian ini, teman-teman bisa memperhatikan kami masih menggunakan langkah-langkah sebelumnya, di mana kami memasukkan pewarna makanan hanya saja dengan warna yang berbeda. Di sini kami memakai warna hijau. Setelah dimasukkan dan dicampurkan merata, kami memasukkan tumbuhan yang sama yaitu tumbuhan seledri. Dan sama seperti langkah kedua, kami mendiamkan tumbuhan tersebut selama 12 jam dan memperhatikan perubahannya. Selanjutnya, seperti tadi, tapi dengan memasukkan warna yang berbeda yaitu dengan warna kuning tua. Lalu masukkan daun seledri pada wadah. Nah, bisa teman-teman lihat pada video di atas, tumbuhan seledri akan dimasukkan ke dalam wadah dan juga akan sama seperti pada bagian sebelumnya didiami selama 12 jam. Untuk langkah yang terakhir ini masih dilakukan dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Hanya saja di sini kita memakai pewarna makanan berwarna hijau dan tumbuhan yang berbeda yaitu tumbuhan caesim. Setelah itu, setelah tercampur rata, dimasukkan tumbuhan caesim lalu didiamkan selama 12 jam.
dan kita lihat perubahannya seperti apa. Kita masuk dalam hasil pengamatan selama 12 jam. Warna merah pada tumbuhan kangkung dan seledri. Teman-teman bisa lihat pada hasil yang ada pada gambar, hanya pada batang untuk tumbuhan kangkung dan pada daun tidak, sedangkan akar hanya terjadi pada tumbuhan seledri. Lalu ada hasil pengamatan pewarnaan makanan yang berwarna hijau pada tumbuhan seledri dan juga pada tumbuhan caisip. Pada daun dan batang pada seledri tampak terpapar pewarna makanan dan juga pada daunnya, sedangkan pada seledri hanya pada batang dan akar, sedangkan pada daun tidak terpapar dengan pewarnaan makanan. Ayo kita amati hasil pewarnaan dengan menggunakan warna makanan warna kuning tua yang direndam selama 12 jam. Teman-teman, mari kita lihat pada gambar. Pada daun tumbuhan seledri tidak terpapar akan pewarnaan makanan yang berwarna kuning tua ini, sedangkan pada akar dan batangnya terpapar atau mengalami perubahan. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa daun berubah menjadi merah karena daun tersebut dimasukkan dan didiamkan di dalam botol yang berisi air, yang airnya diberi pewarna makanan sehingga silam menyerap daun tersebut menjadi pewarna merah. Batang berubah menjadi berwarna merah karena silam yang mengangkut air tersebut ke dalam batang, sehingga batang tersebut berwarna merah. Sedangkan akar juga menyerap air yang diberi pewarna sehingga menjadi warna merah. Sudah paham ya teman-teman? Semoga video ini menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman.